wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak SDM 048 Juwata Laut. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, Rahayu Nugi Lestari, calon guru penggerak angkatan 8. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai kegiatan diseminasi berikut ini. Sebelum saya menjelaskan mengenai diseminasi disiplin positif, ini saya akan perkenalkan diri dulu. Yang pertama yaitu fasilitator kami, Ibu Resti Dian Pratiwi Hasari. Yang di tengah yaitu saya sendiri, Rahayu Lestari, dan yang paling kiri itu pengajar praktek yaitu Ibu Nur Hidayati SPD MM. Sebelum mulai kegiatan, saya akan membacakan kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, hadir dengan penuh perhatian. Yang ketiga, berkolaborasi untuk kemajuan. Yang keempat, berbicara ketika sudah dipersilakan. Selanjutnya, izin jika meninggalkan ruangan. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan dengan penuh gembira. Apakah Bapak Ibu sudah sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Kalau sudah sepakat, sebelum mulai kegiatan, mari kita ice breathing terlebih dahulu ya. Ice breathingnya ini mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tentang lagu Topi Saya Bunda, tahu ya? Jadi kalau pas ada lagu topi, bunyinya ya. Topi, saya kasih contoh dulu ya. Saya Bunda, ya. Baik, mungkin kita langsung saja Bapak Ibu ya. Baik, sama-sama ya. Kalau topi ya topi. Kalau topi, ya Bapak Ibu. Bunda bicara, aku bisa. Saya Bunda, Bunda, Saya kalau tidak Bunda, saya luar biasa sekali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk eksplisit kali ini. Baik, selanjutnya yaitu modul 1.4 tentang budaya positif ya Bapak Ibu ya. Di sini dalam menggapai visi yang telah ditentukan bersama, perlu menerapkan budaya positif yaitu menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, di dalam budaya positif di sini ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori kontrol. Yang kedua, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai teori kontrol. Teori kontrol itu pembahasan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol atau disiplin positif dan nilai-nilai
Yang kedua yaitu keyakinan kelas. Kenapa perlu ada keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di sebuah sekolah atau di kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi terdapat posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi seperti menstabilitaskan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Baik, yang berikutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri atau motivasi intrinsik, serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa mendapatkan hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, di dalam disiplin positif terdapat nilai-nilai keyakinan dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu tahu apa itu nilai kebajikan, Bapak Ibu? Silakan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Oke, baik. Luar biasa sekali, betul sekali Bapak Ibu ya. Nilai kebajikan itu adalah suatu nilai-nilai atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Yang berikutnya yaitu posisi kontrol. Ya, ada posisi kontrol yang harus kita ketahui sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Yang berikutnya yaitu posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengindahkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai buku atas perilaku seseorang. Dan yang posisi yang paling diutamakan yaitu posisi manajer. Ya, posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi ketika posisi kontrol ini mungkin kita sebagai guru sudah pernah menjalani, ya, menjalani posisi kontrol yang sudah kita lakukan di sekolah. Baik, selain itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar itu artinya kebutuhan pokok ya Bapak Ibu ya.
bebas tugas, bebas PR ya. Pokoknya bebas segalanya. Terus yang keempat, kesenangan. Kebutuhan kesenangan bagi peserta didik yaitu apa Bapak Ibu? Bermain ya. Bermain bersama teman-temannya itu kebutuhan kesenangan bagi peserta didik. Hanya dari gurunya. Dia membutuhkan suatu pengakuan. Mungkin kita bisa memberikan dengan memberikan tepuk tangan, memberikan jempol ya. Itu sudah merasa senang. Itu suatu kebutuhan kepuasan untuk peserta didik. Baik, nah yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi mungkin saya minta Bapak Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang segitiga restitusi. Silakan. Ya, jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang diizinkan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Baik, selanjutnya ada beberapa tahapan. Dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Ini ada 3, Mbak, tolong Ibu. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas atau stability identity. Kemudian tahap kedua adalah validitas tindakan atau validate the misbeh. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan atau see the belief. Itu yang saya tahu. Baik. Terima kasih Bu. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu cara atau metode yang guru lakukan dalam mengatasi suatu masalah yang dilakukan oleh siswa. Nah, dalam segitiga restitusi kita harus melakukan beberapa langkah dalam menyelesaikan masalah. Seperti yang sudah Ibu Ros tadi sampaikan bahwa langkah yang pertama yaitu menstabilitas identitas ya. Bagaimana supaya peserta didik itu tidak merasa dirinya itu dihakimi, tertekan dan merasa bersalah. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Dalam validasi tindakan ini peserta didik diharapkan dia menyadari atas kesalahan yang sudah dilakukannya tersebut. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini peserta didik diharapkan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa diberitahu oleh gurunya dan cara menghadapi masalah yang sudah dilakukan tersebut. Nah, ini adalah beberapa cara yang harus dilakukan seorang guru apabila menghadapi permasalahan yang sedang dilakukan oleh siswa. Nah, sekarang saya mau tahu Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada posisi kontrol dalam penyelesaian masalah, ya Bapak Ibu. Kebanyakan Bapak Ibu di sini dalam menyelesaikan masalah menggunakan posisi kontrol sebagai apa Ibu? Penghukum, manajer, atau teman? Teman. Oke, baik. Mungkin ada beberapa yang menjadi teman, ada yang menjadi manajer. Nah, dalam menjadi teman-teman itu mempunyai kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu. Yang menjadi teman, siswa yang menghadapi masalah, apabila guru menyelesaikannya sebagai teman, itu dia hanya menghargai gurunya sendiri, menghargai guru kelasnya sendiri, karena dia merasa bahwa gurunya itu teman dia. Itu dilihat dari kelebihannya. Ya. Ini ada beberapa contoh dalam menangani permasalahan segitiga restitusi sebagai manajer. Silakan Ibu, bisa diputarkan videonya. Nur, apakah Nur tahu kenapa Ibu panggil di sini, Nak? Iya, Bu. Apa kesalahan Nur? Lambat datang ke sekolah. Nur lambat datang ke sekolah. Kenapa Nur bisa lambat datang ke sekolah? Begadang, Bu, tadi malam. Bergadang. Bergadang ngapain, Nak? Kok bisa begadang malam-malam? Main HP. Main HP terus?
Main TikTok. Main TikTok. Adakah manfaat Nur main HP, main TikTok tengah malam? Nggak ada, Bu. Nggak ada manfaatnya kan? Jadi kalau Nur main HP dan TikTok tengah malam bisa berakibat Nur lambat bangun. Kalau lambat bangun, akhirnya Nur Terlambat datang ke sekolah. Oke, pintar, terlambat datang ke sekolah. Jadi Nur merasa bersalah tidak, Nak? Merasa bersalah. Nah, terus apa yang harus Nur lakukan kalau Nur merasa bersalah? Minta maaf. Selain minta maaf, Nur boleh main HP lagi tidak? Nggak. Iya, terus apain? Tidur. Di lebih Uang. Iya, pintar. Nur harus tidur lebih awal supaya Nur bisa bangun pagi dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nur tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Ya, Bu. Jadi ya harus tidur lebih awal agar bisa bangun pagi-pagi dan persiapan pergi ke sekolah. Ya Nur ya. Sekarang Nur boleh kembali ke kelas ya Nak ya. Kasih, Bu. Ya sama-sama. Demikian cara menyelesaikan masalah dalam posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi guru menanyakan kepada siswa dengan suara yang halus, suara yang lembut sampai siswa tersebut mengakui kesalahannya tersebut. Dan dalam posisi manajer ini siswa merasa dihargai dan tidak dihakimi atas kesalahannya tersebut. Baik, berikutnya yaitu pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, hal mana yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin saya minta kepada Ibu Rasma. Pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda lakukan? Yang pernah yang saya lakukan Dalam validasi tindakan. validasi tindakan, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu seperti apa validasi tindakan yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan pertama memanggil siswa tersebut Ya. dan masalah apa yang bisa terjadi yang dihadapi, terus kami tidak lanjuti dan berikan arahan Iya. supaya tidak melakukan kembali. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Rasma yang luar biasa sekalian yang melakukan validasi tindakan dengan memanggil siswa, menanyakan permasalahannya, kemudian memberi solusi. Baik, selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian materi disiplin positif yang sudah saya sampaikan hari ini. Mari kita bergerak dan menggerakkan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas 6A. Alhamdulillah respon siswa setelah Bu Rahayu melaksanakan kesepakatan kelas di dalam kelasnya itu mendapatkan respon yang sangat positif, dan anak-anak terlihat antusias untuk melaksanakan dan menyepakati kesepakatan kelas. Semoga kesepakatan kelas yang dibuat tidak dilanggar oleh siswa maupun guru yang bersangkutan. Terima kasih.